Kepada para jamaah yang masih ada di rumah, dimohon segera bergegas menuju ke Masjid Jami Al-Fauzan. Dan juga para jamaah yang masih ada di luar masjid, silakan memasuki ruangan masjid karena sesaat lagi kajian akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Laqad ja'akum fi rasulillahi uswatun hasanah. Amma ba'du. Hadratil muhtaram, para ulama, para kiai, para asatidz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, sesepuh ini sepuh perumahan Gria Mulia Indah, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Fauzan beserta staf dan jajaran, yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Wahyudin Iskandar SPDI. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Saya hormati Ustadz Bagas, yang saya hormati para jamaah semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata-kata yang pantas ucapkan pada malam hari ini selain mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, baik itu nikmat iman Islam serta nikmat sehat serta nikmat panjang umur, sehingga pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam kajian kitab Al-Bajuri pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz. Kita sama-sama alhamdulillah sudah bisa menghadiri dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada cinta kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang hadir pada malam hari ini mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Seperti biasa, pada malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kajian fikih yang selalu kita nanti-nantikan setiap minggunya, dan pada malam hari ini yaitu malam minggu atau minggu keempat kita akan sama-sama mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Dan kepada jamaah yang masih di luar, silakan masuk karena acara akan segera dimulai. Tapi sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan membaca Al-Quran al-Hadini wa qul bi sharha wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baiklah hadirin, langsung saja kita akan sama-sama mendengarkan pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Al-Ustadz Wahyudin Iskandar SPDI. Kalau tidak tepat kami persilakan. Iya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi badi'il hadi ila bayani mahali wasyadi amat Ramadan wa ma'awat sama samsal bayani fi suduril ulama. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji seraya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh keberkahan ini, di malam yang penuh kehidupan ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesempatan waktu untuk menuntut ilmu, untuk menjadi penghuni daripada penghuni taman daripada taman-taman surga. Tidak semua Allah pilih kecuali orang-orang yang Dia kehendaki. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi taman penghuni daripada taman-taman surga. Sembari dengan itu, salawat dan salam yang kita taruhkan banyak kepada junjungan kita putra Abdullah belahan hati Aminah. Salam rindu dan salam paling kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang akan sangat beliau dan kita harapkan dari detik ini sampai terus nanti di yaumul qiyamah, yaumul la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha wal mursalin. Yang sama-sama kita hormati selaku pejuang kebenaran, yaitu DKM Masjid Al-Fauzan. Semoga tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan kepada beliau ini. Tanpa beliau ini, mungkin pada malam hari ini kita tidak akan dapat berkumpul. Dan orang-orang yang tidak dapat menghadiri kajian kita pada malam ini, apabila dia sakit, semoga Allah angkatkan sakitnya dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati guru kita bersama, yaitu Abu Zain, yang nama pastinya itu Raden Baras. Mudah-mudahan selalu semangat membimbing kita di dalam Masjid Al-Fauzan ini, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang serta kesehatan. Yang saya hormati jamaah pengajian pada malam hari ini, yang saya tak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa tauhid dan mahabbah saya kepada semua jemaah. Para jamaah Majelis Taklim Al-Fakir banggakan yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Fajri adalah kitab perangan daripada
Ibrahim Syekh Imam Ibrahim Al-Majuri, di mana pada saat dia menjadi guru besar di Al-Azhar Mesir, bahwasanya masyarakat antusias supaya diciptakan atau dituliskan sebuah kitab yang mudah dipahami dan ringkas, yang diperlukan untuk kemaslahatan kehidupan walaupun berbangsa dan bernegara dan beragama utamanya. Di mana kita perlunya belajar fikih ini, kalau kita ingat, ya ayyuhalladzina amanu ayyuhalladzina amanu dukhulu silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu dalam secara keseluruhan. Asal artinya Islam adalah agama yang selamat. Supaya kita menjadi orang selamat, kita harus mempunyai rukun yang tiga perkara. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Islam fokus kepada ibadah. Ibadah kita mengetahui ibadah kita melalui jalur fikih. Maka pada malam hari ini kita beruntung mempelajari ilmu fikih. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Saya ada zaman umat yang minal ulama wal fuqaha." Akan datang nanti di suatu zaman di tengah-tengah umatku, bukan manusia, tetapi umatku, yaitu ada zaman umat ini pada tengah-tengah umatku, di tengah-tengah umatku. Ya beruna minal ulama wal fuqaha. Mereka lari yang mendengarkan peringatan ulama. Ya beruna minal ulama wal fuqaha. Mereka lari kepada ulama yang ahli fikih. Disebabkan mereka tidak mendengar nasihat-nasihat dari para ulama, tidak mendengar dari mereka juga yang ulama. Faya batalil salah subaliyatin. Maka Allah menimpakan kepada mereka kepada umat itu tiga masalah. Ulama yarfa'ullahu barakatuh min kasbihim. Allah mengangkat keberkahan dari para usaha mereka. Berapa banyak orang-orang kaya umat Islam yang sampai dalam Indonesia berprestasi, namun dia tidak mau menamakan bahwa dia beragama Islam. Sedih. Maka Allah mengangkat keberkahan dari para usaha mereka. Berapa banyak umat Islam di garis kemiskinan, namun orang-orang kaya dan umat Islam tidak mau membantu, sehingga diseret dan digeser akidahnya dengan beberapa mie instan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kenapa? Dia dapat satu gedung, mau gedung, tiga gedung. Sampai kata Rasulullah, dia berhenti karena disumpal mulutnya alias masuk tiang kubur. Wasani yusallimu sultan zaliman. Disebabkan kita tidak mau mendengar nasihat-nasihat daripada ulama yang kita tidak mau lagi belajar ilmu fikih. Yusallimu sultan zaliman. Allah mendatangkan kepada kita di tengah-tengah kita, bahkan kita mayoritas umat Islam, yusallimu sultan zaliman. Allah mendatangkan kepada kita pemimpin yang zalim, tidak mengayomi masyarakatnya lagi. Tapi apakah
menjadi kafir. Apa boleh buat? Karena apa? Karena kita tidak mengikuti ulama. Ulama apa? Ulama yang lurus. Banyak ulama. Apa kata Rasul? Yang saya tapi yang sama ditakutkan daripada nanti akhir zaman ayat ulama itu adalah ulama itu, ulama yang jahat. Diberikan amplop, wah, yang haram menjadi halal. Pantas pada saat itu musuh dan seniman. Allah mendatangkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Ini saya buka ini karena bersangkutan dengan pelajaran kitab fikih. Ini mukaddimah, permulaan. Biar kita lebih semangat, biar kita lebih hati-hati. Akhir zaman orang sudah tidak minat lagi belajar ilmu agama. Seolah-olah orang yang beragama seperti memegang bara api. Dipegang, tangan hancur, tak dipegang, dilepas, maka api akan padam. Siapa yang menghancurkan Islam ini? Al-Islam ba'dahum lil muslimin. Yang menghancurkan agama Islam itu orang Islam itu sendiri. Coba jilat sana, jilat ini. Yang sudah jelas hukumnya, bukan orang Islam. Bahkan dia bisa menjilat dan bisa mengikut saudaranya sendiri. Kaum bapak, jamaah, majelis ta'lim, Masjid Al-Fauzan yang saya hormati. Hati-hati ini sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW yang 14 abad yang lalu. Usallitu sultanan zaliman. Didatangkan oleh Allah pemimpin-pemimpin yang zalim. Serba-serbi. Yang ketiga wasalisu dan yang ketiga yang harumuna minat dunia bighairi iman. Kalau usaha kita kurang berkah, enggak apa-apa dah, biarin aja. Yang penting makan, kan gitu. Datangkan pemimpin-pemimpin yang zalim, biarin dah. Sakit-sakit dikit, enggak apa-apa. Tapi yang terakhir yang harumuna minat dunia bighairi iman. Keluar alias mati alias berakhir ajal. Keluar manusia itu dari dunia tanpa iman, na'udzubillah summa na'udzubillah, alias mati di luar Islam. Para apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimin. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan selamat atau dalam keadaan Islam. Tetapi karena kita menjauhi ulama, kita tidak ada minat belajar ilmu fikih, maka yang terakhir yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kita keluar dari dunia menghembuskan nafas yang terakhir tanpa iman, tanpa membolehkan iman. Kaum muslimin, jamaah majelis taklim yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini karena ini kita permulaan belajar kitab Bajuri yang difokuskan kepada kitab fikih, bahwasanya pengarang kitab kita ini adalah karya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ibnu Qasim merupakan ulama klasik mazhab Imam Syafi'i. Nama lengkapnya Burhanuddin Ibrahim Al-Bajuri. Dari provinsi Al-Munuki, Mesir. Tepat pada tahun 1198 Hijrah.
dan dia wafat tahun 1276 Hijrah. Jadi sekitar umur 78 atau 77. Umur itu singkat, padahal dia adalah al-allamah, seorang alim yang lautan ilmu, sampai dinamakan Samsuddin matahari alim. Tapi apa boleh buat, Allah lebih sayang kepada guru kita, kepada pengarang kitab Al-Bajuri ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita sebagai umat Islam, pernah saya tanya, coba sebutkan bulan-bulan hijrah. Ingat tahu. Coba sebutkan bulan-bulan Masehi. Januari, Februari, lancar dia. Begitu bulan hijrah, ingat. Ada Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi ini biar gampang kita ingat, apa kita lakukan gitu. Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula dan Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Qadar, yang terakhir bulan Zulhijjah, yang terakhir bulan Zulhijjah. Nanti nyampe ke rumah, kita tanamkan ke anak-anak kita. Ya, Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Januari, Februari. Untuk mengambil keberkahan dari kitab kita ini, kita bertawasul kepada Rasulullah dan para keluarga, sahabat, tabi'in, dan khususnya kepada pengarang kitab ini. Al-Fatihah biridhoillah ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa azwajihi wa ahli baiti ajmain wa li kafatil anbiya wal mursalin wa li syuhada'i wa sulil ulama'il amin wa lil malaikatil muqarrabin summa nahusu hususan ila Syekh Ibrahim Al-Bajuri sayyidillah lahu wa lahu al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Alimul Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Qasim As-Safi taqaddallahu bi rahmatihi wa ridwanihi amin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asal daripada bismi biismi, bahar tujar ismi majarum bibah. Jadi makanya kalau kita tulis makanya seperti ada alif di depan, jangan lurus biar jadi dipindahin alifnya ke depan. Asalnya ada biismi. Allah, bismillah, dengan nama Allah. Allah itu adalah nama daripada zat Ar-Rahman, Maha Pengasih. Allah tidak pilih kasih. Yang beriman, yang tidak beriman, Allah kasih. Maka
Ar-Rahman dengan Ar-Rahim lebih banyak jangkauannya daripada Ar-Rahim. Ar-Rahim khusus orang yang beriman di dalam surga. Qala Syaikhul Imam Al-Halim Al-Allamah telah berkata, Syekh seorang imam yang alim al-allamah, yaitu lautan ilmu, ilmunya tidak diragukan lagi. Ilmu bayan, mantik, balaghah, nahwu, sharaf, tidak bisa di. Ilmu faraid udah dikuasai. Ilmu tauhid, ilmu tasawuf udah dikuasai, makanya dia bilang al-alamah. Sampai-sampai dibilang dia Samsuddin, matahari agama. Yaitu bapaknya Abdullah Muhammad ibnu Abdul Qasim yang bermazhab Syafi'i. Taqmanallahu bi rahmati. Semoga Allah mencucurkan, memberikan rahmatnya wa ridwanhi dan keridwannya. Alhamdulillah tawaffan bi fatihatil kitab. Alhamdulillah. Aku mengambil berkah dengan Fatihah Al-Kitab. Permulaan kitab. Kenapa dimulai dengan Alhamdulillah? Kenapa dimulai dengan Bismillah? Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Kullu amrin nadibain la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim qawabatan. Setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan ucapan Bismillah, maka dia terputus keberkahannya, hilang keberkahannya. Maka apa kita memulai pekerjaan, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi apabila kita membuat keburukan, tidak boleh kita pakai membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahwasanya alhamdulillah itu apabila kita berdoa dipakai di awal dan dipakai di akhir, itu menandakan kita sebagai orang yang mukmin. Ini semua dapat balasannya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ahmadu al-wafaqa. Aku memujinya bahwa Allah memberikan taufik man arada min ibadihi, orang yang berkehendak daripada hamba, bahwasanya kata pengarang buku, aku memuji kepada Allah bahwasanya aku diberikan taufik supaya orang-orang yang di antara hamba-hamba Allah mendapatkan taufik itu. Littafaqal fiddin ala waqa'awadihi, supaya paham pada agama atas taufik yang dimaksud. Wa usalli wa usallim, ini masih muqaddimah. Wa usalli wa usallim ala kulli khalqihi, dan sholawat dan salam. Apa itu sholawat? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusholluna bersalawat. Yusholluna itu adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari mengandung dua masa sekarang dan masa mendatang. Jadi dari sekarang sampai terus kita disuruh untuk bersolawat. Ya ayyuhallazina amanu shollu, ini fil amar. Wahai orang-orang yang beriman, kalau merasa beriman, shollu, bersolawat kamu atas Nabi. Allah saja bersolawat. Apa solawat Allah kepada Rasul? Yaitu rahmat. Solawat saya malaikat kepada Rasul, istighfar. Solawat kita kepada Rasul, yaitu doa.
Wa usallim ala abdul hayy. Dan selawat dan salam atas siapapun makhluk Muhammad, yaitu Nabi Muhammad Sayyidul Mursalin, penghulu sekalian rasul. Al-Qail, yaitu pemimpin segala rasul, berkata pemimpin segala rasul. Mayuridillahu bihi khairan fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman pada dirinya, paham di dalam agama. Maka kita nggak bisa marah-marah, saya mah kalau itu gampang. Banyak orang yang berilmu tapi tidak membawa keberkahan. Itu iblis berilmu, ilmunya nggak terjangkau. Ulama-ulama di kalangan, tapi tidak mempunyai adab, tidak mempunyai etika. Ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam, ketika Allah memerintahkan bagi malaikat, para malaikat untuk sujud kepada Adam, kita sujud menghormati. Fasajadu, maka sujud seluruh malaikat illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia istakbar dan takabur, sombong diri. Kenapa kamu tidak mau sujud, hei iblis? Kata Allah, anak saya begini, saya lebih baik daripada anda. Kenapa? Saya diciptakan daripada api, sedangkan Allah diciptakan daripada api. Kalau kita secara logika, banyakkan manfaat tanah atau manfaat api? Banyakkan manfaat tanah. Kita tanam, kita berjalan, kita ini di rumah, di tanah. Api apa? Kadang-kadang. Tapi kesombongannya, dia mempunyai etika, sehingga dia diusir dari surga. Orang yang berilmu, ahli ibadah pada dunia, sombong, jangankan di dunia, di surga saja sudah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita banggakan? Sebiji sarah saja ada sifat kesombongan dalam hati kita, tidak berhak kita masuk surga. Masyarul muslimin, jamaah majelis taklim Masjid Al Fauzan yang Al Fakir hormati. Jadi siapa-siapa Al-Qail kata, yaitu pemimpin segala rasul, yaitu kata Rasulullah SAW, siapa yang dikehendaki oleh Allah, ini hadis, siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan, paham dia akan agama. Wa ala alihi wa sahbihi muddatan seperzahirin wa sahwil qawlin, dan atas keluarganya, keluarga Al-Qail, yaitu pemimpin sekalian rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Sepelit-pelitnya umat Nabi, kalau disebutkan nama enggak dilanjutkan, enggak disambung dengan sallallahu alaihi wasallam, itu sepelit-pelitnya umat Rasulullah. Wa ala alihi wa sahbihi, dan atas keluarganya. Siapa keluarganya? Yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Itu tidak bisa dikeluarkan, tidak berhak menerima zakat, karena zakat itu adalah kotoran daripada kotoran harta. Wa sahbihi, dan sahabatnya. Ini siapa sahabat itu? Orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW, yang dinamakan sahabat. Orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW, yang bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu beriman, nah, itu dinamakan sahabat. Banyak yang bertemu dengan Rasulullah tapi dia tidak beriman, itu bukan nama sahabat. Itu Abu Lahab, Abu Jahal, itu bukan sahabat. Muddatan
sampai bahwasanya yang berzikir, yang selalu berzikir, maksudnya selama ada orang yang selalu berzikir, saya akan semangat untuk menciptakan buku ini, untuk mengarang buku ini. Wasahbil qablin, walaupun sekali banyak orang-orang yang lain. Wa ba'du, dan ada pun sesudahnya, sesudah yang kita bahas tadi, sesudah yang kita terangkan tadi. Wa yang di sini adalah na'ibatul al-amma, biasa amma ba'du. Jadi wa yang di sini menggantikan naibatul amma, bahwa biasa amma ba'du, ini di sini wa ba'du sama. Jadi wa yang di sini adalah kalau di iqrab naibatul amma. Hadza kitab fi riwayatil kisar. Ini kitab mudah dipahami dan jelas ringkas. Luntaparuhi mutar-mutarain, sebagai manfaat yang berhajat untuknya. Ini masih mukaddimah ini. Alhamdulillah, Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji dinamakan alam. Alam adalah masih Allah. Alam yang dinamakan Allah selain Allah dinamakan alam. Belajar kita memuji Allah. Pujian itu ada 4 macam. Yang pertama adalah pujian Allah terhadap dirinya sendiri, qadim alal qadim. Innani ana mauta ila ini wa sholat li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah yang Tuhan yang hak, yang benar. Selain aku katakan, saya memuji diri sendiri ya Allah. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Yang kedua, pujian Allah bagi makhluknya. Qadim ala hadis, pujian qadim kepada yang baharu. Wa innaka ala khuluqin azim, ini dipersembahkan kepada Rasulullah karena akhlak Rasulullah SAW sangat tinggi, makanya Allah memuji. Tetapi di dalam ilmu bayan, ini itilah Muhammad wa iradati ummah, ditujukan kepada Muhammad, Nabi kita Muhammad, tapi ditujukan kepada umatnya, diistilahkan min itilah Muhammad wa iradati ummah. Makanya semoga kita mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, pujian makhluk kepada Allah, hadis kepada qadim. Sering kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini ingat, alam ini apa? Berarti yang menciptakan alam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib memuji, harus memuji, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Rabb, segala puji. Rabb itu adalah sesembahan. Sesembahan kita apa? Allah yang punya zat. Yang keempat adalah pujian makhluk kepada makhluk, yaitu
hadis alal hadis. Seperti kalau kita diberikan kebaikan, jazakallah, semoga Allah membalas kebaikan atau terima kasih. Kalau bahasa perumahan gini, terima kasih ya Om, terima kasih ya Bang, terima kasih ya gitu. Nah, jadi kita puji. Nah, ini pujian ini macam. Jadi hakikatnya pujian itu semua keluar kepada Allah. Kita memuji si fulan, kita memuji si fulan, tetapi tujuannya hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mukaddimah kalau kita bahas ini semua kita buka bisa 2 bulan nih baru selesai. Jadi kita ambil ringkasnya saja, kita sudah tahu siapa pengarang kitab Al-Bajuri. Al-Bajuri itu adalah sebuah nama kampung. Kalau di sini Al-Bugori, orang dari Bogor. Al-Bekasi, orang Bekasi. Al-Bantani dari Banten. Apa lagi? Al-Bandung ya, dari Bandung. Jadi Al-Bajuri dan nama kampung di Mesir. Jadi kita walaupun kita ringkas secara mukaddimah, insyaallah intinya udah saya sampaikan. Siapa yang mengarang ini adalah Ibrahim Al-Bajuri. Nah, yang bernama Ibrahim Al-Syekh Ibrahim yang berasal dari Al-Bajuri, Pedesaan di Mesir. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamit Thaharah. Ini kitab menerangkan hukum-hukum bersuci. Kenapa saya bilang ini? Kalau kenapa enggak ada? Hadza kitabi bayani. Nah, ini jadi domir. Jadi kalau bacanya kitab ahkamit thaharah. Kitab hukum thaharah. Jadi enggak nyambung. Kalau asalnya hadza kitab ahkam, hadza kitab bayani ahkamit thaharah. Jadi di sini ditulis kitab ahkamit thaharah. Ini kitab menerangkan hukum-hukum bersuci. Selama ini sudah sahkah kita bersuci? Istinja di mana? Itu sangat penting. Tapi yang lebih penting daripada sholat adalah wudu. Wudu lebih penting daripada bersuci. Kalau wudu tidak sah, sehusuk apapun kita sholat, Allahu Akbar, tapi istinja amburadul, istinja aja berdiri. Padahal istinja itu jongkok. Tanpa terasa dia netes. Padahal itu ada hukumnya. Nanti kita bahas ke atas. Kitab Ahkamut Thaharah ini kitab menerangkan hukum-hukum bersuci. Kalau kita tidak sesuai dengan anjuran yang disuruh Rasulullah cara bersuci, berarti sholat kita tidak akan diterima, sia-sia. Kita menyebutkan, nah ini kitab pada lugat, pada bahasa, masdar. Kitab itu kalimatnya kalimat masdar. Nasoro yansuru nasron, bahwa nasirun. Nah, itu nausorob. Bimakna doni dengan arti
berkumpul. Jadi kita yang berkumpul ini dinamakan kitab, tapi pada dulu pada lokasi. Tapi yang kita tuntut di sini adalah pada istilah, pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Apa itu kitab? Kamu belajar apa? Belajar kitab itu. Tom, apa itu kitab? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Kan yang kitab. Nah ini. Tapi boleh kitab itu berkumpul. Jadi kita ini sudah dibilang kitab. Wa istilahan, dan pada istilah ismul jinsi minal ahkami. Kita pada istilah, pada kebanyakan yang berlaku di masyarakat, sesuatu tulisan atau menunjukkan beberapa hukum. Sesuatu tulisan yang menunjukkan dengan beberapa hukum. Nah, itu dinamakan kitab. Sesuatu yang ada tulisannya itu menunjukkan hukum, baik hukum negara, baik hukum agama, baik hukum rumah tangga. Nah, itu dinamakan kitab pada istilah. Amal babu, dan ada pun yang dinamakan bab. Kan ada kitab ahkam. Dan kitab ini dibagi-bagi lagi, pasal-pasal ini dibagi-bagi lagi, ada babnya kan. Kitab amal babu, ada pun yang dinamakan bab. Nanti saya babul wudu. Apa itu bab? Kitabul ahkam zakat. Kitab ini menerangkan masalah zakat. Kitab ahkam nikah. Kitab ini menerangkan hukum-hukum nikah. Kitab haji. Kitab ini menerangkan haji. Apa itu kitab? Tadi sudah kita jelaskan. Dan ada pun bab, setelah kitab ada bab. Qasmun linain mimma dakhala tahta zalikal jinsi. Bahagian daripada macam kitab. Kitab itu dipisah-pisah lagi. Nah, itu dinamakan bab. Jadi kita tadi yang kita bahas ini kitab Tohara, kitab masalah bersuci. Waktu harati, dan bermula bersuci bipatit toh, dengan mematahkan toh. Ada bisa mendemakkan toh waktu harap. Nanti kita bahas waktu harap apa artinya, waktu harap apa artinya. Ini dengan patah waktu harap, dengan bipatit toh, dengan mematahkan toh, bukan patah, yaitu baris atas. Wala patah baris atas. Bipatit toh dengan mematahkan, dengan baris di atas, yaitu waktu harus menyebutkan an-nazobah, yaitu kebersihan. Maka sering kita dengar an-nazobah minal iman, kebersihan sebagian dari iman. An-nazobah minal iman bukan hadis. At-tahuru satrul iman, itu hadis. An-nazobah, kebersihan. Wa amma sa'an fatida kasiratu minha qauluhum. Dan ada pun para syarat, para pemahamannya, para pengertiannya, kebanyakan di ahli fikih berkata mereka, fi'lun ma tustabahu bihi shalah, perbuatan yang dinamakan bersuci itu yaitu perbuatan
yang mengharuskan, yang membolehkan kita untuk sholat. Berarti kalau kita tidak bersuci, tidak bisa lagi sholat, belum dibolehkan untuk sholat. Mutus tabahudihi sholat, perbuatan yang mengharuskan dengannya sholat. Artinya min wudu, yaitu sebagiannya daripada wudu. Kita tahu bahwasanya salah satu yang membolehkan kita sholat adalah berwudu. Maka itu yang dinamakan bersuci. Wa muslim, dan mandi. Wa tayammumi, dan bertayamum. Wa zilatul najasati, dan menghilangkan najis. Jadi kita bersuci agar bisa kita melaksanakan sholat, kita berwudu, mandi, atau orang yang berhadas besar, watayamum, dan bertayamum apabila kita tidak bertemu dengan air. Jangan sampai kita meninggalkan sholat gara-gara kita tidak bertemu dengan air. Nanti kita bahas masalah tayamum, apa yang membedakan tayamum. Ini mah begini ya, panjang, tidak akan habis-habisnya. Kata Imam Syafi'i, semakin saya menuntut ilmu, semakin banyak ilmu saya, semakin banyak saya tahu kebodohan saya. Saya dulu belajar di pesantren kelas 1, perasaan saya sudah berilmu. Masuk kelas 2, makin banyak lagi. Masuk kelas 3 ini, pelajaran kelas 3 ini, pelajaran kelas 3 tahun 89. Makin banyak lagi. Masuk kelas 4, makin banyak lagi. Aduh, maka sesuai dengan kata Imam Syafi'i, semakin saya banyak mencari ilmu, semakin saya tahu banyak ilmu saya, semakin tahu saya kebodohan saya, kata Imam Syafi'i. Makanya musannif yaitu penyusun buku, li anwa'il miyahi, bahwasanya macam-macam air, faqala, berkata musannif penyusun buku, al-miyahu allati yajuzu, air yang boleh, yasihu at-tatahhiru biha sab'u miyahin. Berkata musannif, air yang boleh atau yang sah bersuci dengannya 7 air. Yang pertama, ma'us sama, air langit, yaitu air langit, air hujan. Seandainya turun hujan, kita ambillah, kita bersuci, beristinja atau berwudu, itu sah, boleh. Air yang turun daripada langit, itu air hujan. Ma'us sama, air yang turun dari langit. Wahai motor, ini dijelaskan lagi, sudah dijelaskan lagi. Inilah namanya hasiah. Kalau matan yang utama-utama, misalnya kalau Quran, zalikal kitabul la raiba fihi. Ini matannya. Kalau sarah, terjemahin atau diringkas atau diterangi secara ringkas. Hasiah lebih jelas daripada sarah. Bahwasanya air yang turun daripada langit dinamakan air hujan. Yang kedua, wa ma'ul bahri, air
laut. Air laut boleh kita berwudu karena itu udah asinnya udah dari semula udah apa namanya, udah asalnya asin, tapi boleh kita untuk berwudu atau menghilangkan najis atau beristinja. Makanya air yang 7 itu, yang pertama air hujan, yang kedua air laut. Pada malam hari ini kajian kita, karena kalau dibikin waktu panjang kita semakin bosan, tidak fokus, udah kemana-mana, udah matang di rumah, udah apa semua. Jadi udah hampir 1 jam, udah lebih. Nah, itu baru muqaddimah tadi. Ini kita masuk ke bab thaharah. Nah, masuk yang bisa kita pakai untuk bersuci. Yang pertama adalah air hujan, yang kedua adalah air laut. Karena tahu kita di tengah-tengah laut, kita berwudu, kita sholat sah. Yang datang, yang akan datang, kalau Allah berikan kita umur yang panjang, yaitu yang ketiga adalah air sungai. Semoga kajian kita pada malam hari ini semoga bermanfaat. Tidak ada yang lebih dari saya, kita sama-sama mencari ilmu, ta'alim, belajar sambil belajar. Jadi jangan kita pikir saya lebih dari bapak-bapak. Kita kalau di bahasa pesantrennya kita muzakarah, saling mengulang murojaah. Tapi karena saya dipersilakan, saya coba balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku kata Nabi walaupun ia sepotong ayat. Ini udah beberapa ayat, udah beberapa hukum. Jadi kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kalam ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jemaah kita akan